Halo semuanya Sobat Bintang Mulia Homeschooling yang saat ini kebetulan atau dengan sengaja Anda sudah berhenti di channel ini. Mungkin karena Anda ada saran dari video-video sebelumnya atau mungkin Anda biasanya per minggu itu aktif buka channel Bintang Mulia Homeschooling. Saya ucapkan terima kasih. Seperti biasa channel ini akan membahas tentang segala sesuatu yang kaitannya adalah tentang pendidikan keluarga ya. Semua pendidikan yang sifatnya adalah berbasis keluarga kita bahas di sini. Anda pun nanti boleh untuk ikut join ya dalam forum kita. Silahkan komen di bawah ini. Misal jika Anda ada pertanyaan atau menurut Anda itu ada ingin memberikan sumbang saran terkait dengan tema yang saat ini kita bahas, boleh silahkan kok supaya nanti video ini nanti bisa lebih ramai dan juga siapapun yang membaca dia punya tambahan wawasan. Nah itu sebetulnya channel Bintang Mulia Homeschooling ini kita kembangkan untuk memberikan wawasan kepada seluruh keluarga di Indonesia supaya kalau untuk masalah pendidikan anak jangan main-main ya. Artinya tidak hanya sekedar kita menyekolahkan, tidak hanya sekedar kita membiayai dia di sekolah tersebut, bayar SPP, uang gedung dan lain-lain, tapi sebetulnya substansinya adalah anak saya belajar atau enggak sih gitu. Nah, pertanyaan yang agak aneh mungkin dengarnya, anak saya belajar atau enggak sih? Karena kalau dia berangkat sekolah otomatis dia belajar. Sebentar, tunggu dulu. Sebetulnya kalau kita membicarakan tentang makna belajar ya atau proses pembelajaran, proses pendidikan, itu semuanya tidak melulu ada di sekolahan ya, Bapak Ibu semuanya. Yuk, saya pengen mengutak-atik pemikiran Anda semuanya. Kita mulai pikirkan seperti ini. Bintang Mulia Homeschooling itu kita berdiri itu karena ada satu pemikiran bahwa sebetulnya anak-anak itu kalau ke sekolah dia belum tentu belajar loh ternyata. Iya beneran serius. Ambil saja pengalaman diri kita ya, pengalaman diri kita ini selama ini kita belajar mayoritas itu apakah memang dari sekolahan ataukah justru kita dapatkan dari aspek-aspek yang lain. Kalau saya bilang sepengalaman saya biasanya ada sebagian dari sekolah tapi itu kecil ya, mungkin porsinya 10-20% dari pengalaman hidup kita. Sisanya bisa sampai 80% tadi yang saya katakan itu justru malah kita dapat itu dari lingkungan, dari wawasan yang secara nggak sengaja kita dapat. Kita dapat informasi itu dari mungkin YouTube seperti ini atau ketemu orang kita ngobrol, ada pengalaman, diajak kerjasama, kita punya wawasan baru. Itu sebetulnya belajar itu. Nah, makanya balik lagi ke pertanyaan saya di awal, sebetulnya anak-anak di sekolah itu dia belajar nggak sih? Belum tentu. Jadi kalau bagi Anda semuanya yang anaknya itu rajin banget tiap bulan masuk, tiap semester bahkan itu nggak pernah ada absen yang bolong, terus kemudian dia ngerjain tugas semua rapi, nggak ada yang komplain dari guru, sebetulnya Anda cukup harus waspada sih kalau kita bilang. Ya waspadanya bukan terus kayak kalau dia itu buat tingkah laku keonaran gitu, enggak sih, cuman hati-hati kalau anak-anak kita ternyata terlalu nyaman dengan proses ya pembelajaran seperti itu. Karena kita tahu sebetulnya realita yang nanti kita hadapi ketika sudah ada di lapangan, dunia kerja mungkin, dunia profesional atau mungkin dunia keluarga, itu semuanya tidak melulu kita dapat dari buku, tidak melulu dari kita rajin mengerjakan soal. Makanya cek lagi anak-anak kita, sebetulnya mereka di sekolah itu belajar nggak sih? Gitu ya, arti kata belajar yang sebenarnya loh ya, yang tadi saya bahas, bukan hanya yang seperti biasa-biasa aja. Maka dari itu Anda semuanya, orang tua, kita harus tahu layanan yang diberikan oleh sekolah kepada anak-anak kita. Kita harus tahu, bahkan kalau saya bilang itu sebetulnya kita harus ikut terlibat di dalamnya. Nah, maksud bisa sih, anak saya kan sekolah di sekolah formal. Apakah bisa saya itu mengintervensi bagaimana gurunya ngajar, bagaimana saya memberikan saran aktivitas atau kegiatan sekolah? Ini banyak sekali yang biasanya berkomentar seperti ini. Kalau Anda semuanya cukup memahami bagaimana itu ada undang-undang sistem pendidikan nasional, coba deh nanti dibuka gitu ya, dibaca semuanya. Anda itu boleh kok untuk memberikan sumbang saran kepada sekolah.
kepada guru ya melalui diskusi yang baik, diskusi yang forum yang ada wadahnya kan gitu. Anda nanti bisa ikut untuk menggerakkan bagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah itu. Atau mungkin Anda memberikan jembatan gitu ya, Anda kenal orang lain, kenal channel-channel lain yang mungkin bisa ikut memajukan sekolahnya, kemudian diajak untuk membuat program, itu sebenarnya boleh ya. Oleh karena itu sebetulnya itulah tugas atau fungsi dibentuknya dari komite sekolah ya. Nah sekarang sudah agak paham ya, sudah agak ada garisnya ya, benang merahnya. Itulah kenapa tiap sekolah sebetulnya ada komite sekolah ya kan. Nah jadi pertanyaan, kalau selama ini komite sekolah Anda atau yang di sekolah Anda itu ternyata ya hanya diem-diem aja, ada strukturnya tapi nggak tahu ini gunanya buat apa, nggak pernah ada suatu kegiatan forum yang melibatkan mereka ini kan gitu. Nah itu sebetulnya harus dipertanyakan, karena Anda itu menyekolahkan anak pada sekolah-sekolah tertentu pilihan Anda, bukan berarti Anda itu hanya menyetor uang SPP, uang gedung, uang pembiayaan pendidikan lain-lainnya, tidak. Tapi Anda boleh kok untuk ikut berkecimpung untuk memberikan sumbang saran atau model-model pembelajaran yang cocok dengan anak-anak, khususnya anak Anda kan gitu. Nah, sebetulnya sekolah ketika ada orang tua atau perkumpulan orang tua yang aktif modelnya seperti itu, justru sekolahan harusnya senang dan bersyukur. Karena tugas pendidikan itu, dan ini sudah memang diamanatkan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu tadi ya, silakan Anda buka nanti. Urusan pendidikan ini tidak berhenti hanya pada tanggung jawab sekolah gitu ya. Siapa yang kemudian harus bertanggung jawab? Oke, sekolahan itu ada melalui komponen-komponen yang dimilikinya ya, guru-guru, terus kemudian manajemen sekolah. Lalu kemudian selain sekolah ada dari pemerintah. Pemerintah untuk fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan regulasi, kebijakan-kebijakan yang mungkin nanti bisa mendukung terbangunnya iklim-iklim pembelajaran yang bagus, sehingga negara Indonesia nanti bisa ikut berkolaborasi dengan negara-negara lain ya. Saya sebut berkolaborasi ya karena saya tidak suka dengan istilah kata Indonesia nanti berlomba dengan negara-negara lain, karena kata perlombaan itu kadang kita memaknainya dengan negatif. Kalau kita nggak bisa kayak mereka, akhirnya kita malah down, repot. Siswa Indonesia nanti ditekan terus ya gitu sebetulnya. Kalau bisa berkolaborasi malah bagus. Mereka negara lain kok sudah sampai sana ya, caranya bagaimana bisa sampai sana, saya mau tahu dong. Nah itu ada joinnya. Itu ya yang kedua tadi. Yang ketiga ini sebetulnya ada aspek dari masyarakat. Nah masyarakat ini bisa saya artikan termasuk di dalamnya adalah orang tua. Makanya tadi saya mengatakan kalau Anda itu punya relasi, tahu orang ini, organisasi ini, pinter itu sebetulnya bisa dihubungkan kepada sekolahan, sehingga sekolahan itu nanti bisa membentuk semacam program yang muatannya itu adalah muatan-muatan yang edukatif untuk anak-anaknya. Nah, sehingga sekali lagi sebetulnya pembelajaran di sekolah itu dia tidak hanya monoton dari jam 7, mengikuti jadwal yang sudah dipatenkan, mengikuti standar capaian kurikulum nasional gitu kan. Ya, itu semuanya memang kita bicarakan sistem. Tetapi kalau kita bicarakan sistem sebetulnya kita boleh kok mereka-reka cara, mereka-reka jalan gitu ya, supaya nanti kita tetap menuju pada tujuan yang sama, tapi caranya itu boleh untuk bervariatif, boleh dengan segala macam yang sifatnya adalah fleksibel. Yang paling penting pokoknya anak-anak itu nyaman untuk belajar. Anak-anak itu nanti nyaman untuk mengikuti prosesnya ya. Karena selama ini di Bintang Mulia Homeschooling kita melihatnya anak-anak ini kalau mereka belajar di sekolahan yang biasa gitu ya, umum, lebih banyak tertekannya, terus kemudian lebih merasa saya tuh sebetulnya nggak tahu nih ini fungsinya buat apa, saya cuma hanya mengikuti jadwal yang diberikan, kemudian UTS, kemudian ada nilai. Repotnya lagi nanti kalau mereka kuliah baru mau berpikir kira-kira saya cocoknya di bidang apa. Padahal memikirkan saya cocoknya di bidang apa itu sudah sejak lalu, awal SMP itu harusnya sudah mulai berpikir. Kalau anak-anak itu masih terlalu dini memikirkan hal tersebut, orang tua itu bertugas untuk menangkap anaknya, minatnya itu ada di mana, keseringan yang muncul itu apa. Itulah sebetulnya pendidikan ya.
Jadi mari kita maknai pendidikan ini sebagai upaya untuk pengembangan SDM, tapi jangan dimaknai pendidikan ini hanya sebatas kurikulum nasional, ujian nasional, mata pelajaran yang setiap hari harus dihabiskan oleh peserta didik ini.